saja seperti biasanya kita akan mengikuti penyampaian materi, tapi ini karena ada bentuknya adalah bincang malam, tentu saja ini adalah forum di mana kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan dalam suasana yang rileks tapi serius ya. Seperti itu. Baik, dan puji Tuhan malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom Gepas Ministry untuk edisi program Bincang Malam Gepas Ministry. Kita sudah tahu bersama bahwa pembicaranya kita semua sudah mengenal ya, jadi tidak perlu lagi itu diperkenalkan karena sudah sangat terkenal dalam lingkungan kita, dalam lingkup kita sebagai orang-orang yang aktif di dalam Zoom ya. Jadi yang pertama adalah Pastor Dr. Saud MS sebagai founder Star Mission Jakarta, juga pembina Gepas Ministry dan Hope of Glory. Dan yang kedua adalah Pastor Hari Wungo, SH, STH dari Yayasan Gideon. Shalom ya, Yayasan Gideon dan member of the CREA sesuai dengan ada yang tertera di undangan. Bicara yang pertama itu Pastor Dr. Saud MS. Saya mau bacakan dulu ya, dia punya garis besar atau dia punya abstraknya, dia punya deskripsinya. Bapak Ibu, tanpa disadari ataupun disadari, tingkat kesadaran sebagian besar umat Kristen kini telah terkikis oleh kemajuan sosial budaya dan teknologi yang ada. Sesuatu yang dahulu jahat di mata Tuhan justru telah dilegalkan oleh beberapa negara seperti LGBT dan lain-lain. Sehingga berbuat dosa bagi sebagian orang dianggap hal biasa setelah hidup di dalam kasih karunia. Itu ada ayat penunjangnya, ada di Roma 6 ayat 1:14, Ibrani 9:10, 1 Petrus 1 ayat 13-23. Nah, Bapak Ibu, benarkah demikian? Benarkah demikian hal itu dilegalkan oleh beberapa negara? Kita akan ikuti, akan tahu jawabannya setelah kita mendengarkan pemaparan dari materi dari para pembicara yang sudah siap pada saat ini. Baik, kita mulai saja supaya tidak berlama-lama ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa siapkan buku catatan, bolpen. Kalau saudara punya pertanyaan ketika disampaikan materinya, dicatat aja dan langsung sebentar dalam ruang nanti kita bisa diskusi, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan supaya kita menghemat waktu. Baik, kita akan langsung masuk saja. Yang pertama pembicara kita adalah Pastor Dr. Saud MS. Kepada Bapak Pastor saya berikan waktu. Ya. Terima kasih Bu Dede. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, rekan-rekan sepelayanan dalam ladang Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau bersama-sama berdiskusi, berbincang perihal apakah penting tingkat kesadaran siapa kami di dalam Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat mengerti masalah kehidupan yang sedang kami jalani bersama Tuhan, dapat kami atasi dengan baik dan benar sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya, pentingkah tingkat kesadaran siapa diri kita di dalam Kristus itu kita tingkatkan, maka kita akan berpikir sejenak, gitu ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Simon Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, surat Rasul Simon Petrus kepada jemaat yang dia bimbing, ya, khususnya adalah di Yerusalem, yang berlatar belakang mayoritas adalah orang Yahudi, tetapi juga setelah dia bertemu dengan Kornelius, dia mengetahui bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Kira-kira seperti itu. Nah,
perjalanan bangsa Israel yang sudah terima Yesus dan yang non-Israel pada saat itu mengalami kesulitan dan penderitaan, bahkan persekusi. Ya, mereka dikejar, diburu, sehingga mengalami penderitaan dan kesulitan itu tentu saja iman mereka bisa goyah. Mereka bisa lupa siapa diri mereka di dalam Tuhan. Sehingga perlu diingatkan di dalam suratnya ini bahwa jangan lupa kamu itu adalah bangsa yang terpilih, yaitu bangsa yang sudah menerima kasih karunia, bukan saja dari latar belakang Yahudi, tapi juga dari non-Yahudi di dalam Kristus. Lalu dikasih tahu juga bahwa kamu ini adalah imamat yang rajani, artinya anak-anak Tuhan yang memiliki ibaratnya hubungan dan tugas keimaman, yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa kamu ini adalah bangsa yang kudus karena memang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Itu tercatat hanya satu kali di dalam Ibrani 10 ayat 10. Tidak perlu dua kali untuk menguduskan. Artinya dari mereka hidup di dalam kegelapan dirubah menjadi hidup di dalam terang dan berkenan kepada Tuhan. Nah, yang keempat dikatakan bahwa mereka itu adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu telah dibeli dan lunas dibayar. Dan Tuhan rindu melalui Rasul Simon Petrus diingatkan agar apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka bisa memuliakan Tuhan. Artinya dapat menghadapi penderitaan dan persekusi yang sedang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan satu pandangan yang penting, yaitu gitu ya, bahwa ya saya ulangi, bahwa tingkat kesadaran diri seseorang umat Kristen ya, jadi tingkat kesadaran diri seorang umat Kristen akan berpengaruh langsung atas kualitas sikap hidupnya dalam berjaga-jaga atas segala bentuk tipu daya muslihat si iblis. Jadi ketika tingkat kesadaran kita tinggi, maka sikap untuk berjaga-jaga dari tipu daya muslihat si iblis itu makin tinggi. Kalau rendah, maka sifat berjaga kita juga akan rendah. Nah, tingkat kesadaran ini juga gitu ya, langsung kita katakan ya, bergaris lurus. Garis lurus itu artinya kalau tingkat kesadaran kita bagus dan baik, maka iman kita untuk melawan tipu daya muslihat si iblis yang sedang kita jalani itu juga semakin kuat. Sehingga kalau saudara dan saya membaca 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, Rasul Petrus mengatakan kepada umat Tuhan pada saat itu, sadarlah gitu ya. Jadi penting, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya, jika umat Kristen pada saat itu tidak memiliki kesadaran yang tinggi, maka sikap untuk berjaga-jaga terhadap auman si iblis, tipu daya si iblis juga akan menjadi rendah. Dan kemungkinan besar mereka akan dapat ditelan. Nah, lalu ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sehingga kita bisa mengatakan, jika tingkat kesadaran siapa diri kita di dalam Kristus itu rendah, maka perlawanan kita terhadap tipu daya muslihat si iblis yang sedang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari dengan beraneka ragam, itu tidak akan menjadi teguh, mudah goyah. Tapi kalau dia kuat, tingkat kesadaran kita bagus, maka itu akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, sejalan waktu tingkat kesadaran umat Kristen kita katakan makin menurun karena beberapa banyak negara gitu ya, bahkan yang mayoritas Kristen gitu juga sudah mengatakan melegalkan LGBT, yang kita tahu bahwa menurut iman Kristen kita masih mengingat itu Sodom dan Gomora dan banyak hal lagi yang akan dilegalkan, sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus dianggap bahwa satu dosa itu satu hal yang biasa saja. Apalagi jika menggunakan kasih karunia yang berpikir bahwa gitu ya, segala dosa kesalahan kita yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak perlu lagi takut apabila kita berbuat dosa karena sudah ada solusinya. Maka akibatnya Bapak Ibu, tingkat kesadaran diri kita itu akan menurun. Baik itu sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, ya, ini akan menurun dan rendah.
Dan tidak heran kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 2, ketika dia melihat umat Kristen pada saat itu, dia mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang tingkat kesadarannya menurun. Sekalipun mereka itu dikatakan dipenuhi Roh Kudus dengan karunia-karunia tingkat kesadaran. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau menekankan satu hal yang penting, yaitu ketika saudara dan saya, apakah tidak ada godaan, bahkan membuat godaan sendiri, ataukah saudara digoda, gitu ya, dari skala yang kecil atau skala yang besar, jika tingkat kesadaran kita bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, yaitu umat pilihan Tuhan sendiri, maka kita akan jatuh dalam dosa. Sehingga kita bisa katakan, setiapapun umat Kristen, baik itu dari level hamba Tuhan, mau jemaat biasa yang aktif, ketika mereka mengatakan bahwa kita bisa jatuh dalam dosa, itu karena tingkat kesadarannya sebagai anak Tuhan itu sangat rendah, gitu ya, sangat rendah, sehingga sangat rentan, gitu ya. Tidak ada benteng di dalam dirinya yang dia bangun untuk mengatasi hal itu, karena dianggap ya itu lumrah, kita juga manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ini sebenarnya penyebabnya jangan salahkan iblis dulu, gitu ya. Kita sering katakan, wah ini iblis, oh ini gini, padahal sebenarnya masalahnya itu ada pada diri kita. Karena tingkat kesadaran kita sebagai anak Tuhan itu rendah. Ya, kita katakan gini, selain 1 Petrus 2 ayat 9. Lalu apa? Gitu ya. Tingkat kesadaran bahwa diri kita ini baik Roh Kudus atau Roh Kudus ada di dalam diri kita juga rendah. Sehingga kita bisa saja mendukakan Roh Kudus sesuka kita dan kita hidup di dalam daging. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu lagi hal yang penting yang kita mau berikan gambaran. Tingkat kesadaran dalam diri kita apabila rendah bahwa hidup ini adalah peperangan rohani, maka kita akan babak belur terus dalam hidup ini. Karena kita mengira itu realita, ya biasalah Pak, gitu ya. Gitu ya. Kalau saya diganggu, saya jadi marah, namanya juga manusia. Nah, jadi kecenderungan mengatakan diri kita ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa, padahal kita sudah dilahirkan kembali, sudah dikuduskan oleh Yesus, hancur semua. Karena apa? Karena kita tidak membangun, gitu ya. Tingkat kesadaran kita semakin baik dan semakin tinggi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maksud Tuhan Yesus sebenarnya adalah, gitu ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, jika tingkat kesadaran kita sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan, itu tinggi, maka kita akan tahu bahwa supaya melalui diri kita dikatakan, kita akan memberitakan. Saya ulangi lagi dengan baik-baik, ya Bapak Ibu dikasih oleh itu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kalau tingkat kesadaran kita itu sangat rendah, tidak tinggi, dan tidak terus meningkat sejalan waktu? Maka hidup kita akan dipermainkan oleh dunia ini, gitu ya. Hidup kita itu tidak akan pernah stabil di dalam kebenaran, di dalam jalan terang, gitu. Jadi akhirnya banyaklah umat Kristen, bahkan hamba Tuhan yang mulutnya terkatup, tidak bisa menjadi saksi Kristus, tidak bisa memberitakan. Karena apa? Karena dia merasa dan tahu bahwa dirinya itu adalah manusia biasa juga, orang yang berdosa. Jadi dikutip-kutip itu ya manusia yang berdosa, bukan manusia yang sudah dilahirkan kembali, bukan menjadi anak Tuhan, bukan lagi misalnya kesadaran bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga, misalnya begitu ya. Tetapi ya kita seperti manusia biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana kita membangun, gitu ya, tingkat kesadaran kita supaya menjadi lebih baik. Maka pertama sekali kita harus membangun fondasi hidup kita bersama Tuhan. Ya, bahwa identitas dan jati diri kita itu sudah ada. Artinya apa Pak yang saya bangun fondasi? 1 Petrus 2 ayat 9, saya harus menanamkan kepada diri saya bahwa saya ini adalah bagian dari bangsa yang terpilih. Ya, bahwa saya ini sudah dipilih Tuhan bukan karena
saya ini luar biasa atau hebat, tapi karena kasih karunia. Lalu saya tanamkan dalam diri saya, membangun fondasi bahwa saya ini memiliki akses langsung dengan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Bahwa saya ini dikuduskan, gitu ya, oleh korban dan darah Yesus. Bahwa saya sudah dilahirkan kembali atau menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Nah, setelah ini kita tanam di dalam diri kita, baru kita robah mindset kita. Cara kita berpikir kita robah. Nah ya, kita harus melakukan transformasi dari pemikiran kita. Yaitu kita belajar firman Tuhan harusnya bagaimana. Terus kedua, kita tanggalkan cara-cara hidup kita yang nggak benar. Nah, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah tahap berdampak atau tahap aktualisasi. Kita mulai menghidupi peran kita sebagai warga kerajaan surga. Dan kita mendeklarasikan bahwa kita ini anak Tuhan. Bahwa kita ini bangsa yang kudus. Menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Dengan kehidupan kita tunjukkan. Kalau kita anak Tuhan, ya kita membawa damai, bukan membawa masalah dan lain-lain. Ya. Lalu kita juga membawa nilai-nilai kerajaan surga, yaitu kita hidup dalam kebenaran dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa kuasa atau kerajaan itu adalah damai sejahtera dan sukacita dalam roh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga harus tetap mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena tadi kita sudah membangun fondasi. Nah, yang terakhir, kita harus taat sampai mati kepada Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih, yang terakhir itu adalah kita harus masuk dalam ketahanan. Ya, kita tahan. Artinya kita mau tetap bertumbuh di dalam situasi dan kondisi apapun. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang garis besarnya, kamu telah menerima Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam imanmu, dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Nah, ayat 9, hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Jadi Bapak Ibu, kita perlu berakar dan tetap teguh bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa sangat penting bagi saudara dan saya untuk meningkatkan tingkat kesadaran kita, siapa diri kita. Baik itu sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, sebagai anak Tuhan, baik Roh Kudus, telah dilahirkan baru, sehingga ketika kita menghadapi satu masalah, cobaan dan bentuk tipu daya muslihat iblis, kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Dr. Saud. Demikianlah Bapak Ibu sudah disampaikan betapa pentingnya ya kita anak Tuhan, orang percaya, menyadari betul status kita ya, apa istilahnya, identitas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, ditebus dan sudah dipilih Allah menjadi umat pilihannya. Itu benar-benar menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus meningkatkan, menjaganya justru, dan kita harus menjadi orang percaya yang bisa bertahan dalam kondisi apapun, bahwa jati diri kita, kesadaran kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Allah sendiri yang sudah memilih kita, dan kita betul-betul harus sadar siapa kita di dalam Kristus. Seperti itu ya Pastor ya. Dan saya percaya apa yang sudah disampaikan Roh Kudus akan bekerja kepada kita, memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang pentingnya meningkatkan kesadaran siapa kita di dalam Kristus ini. Terima kasih Pastor. Nanti kita akan terus berkembang untuk tema ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu, memberikan kesempatan kepada Pastor Hari Rofian untuk menyampaikan juga bagaimana menurut Pastor Hari Rofian tentang pentingkah meningkatkan kesadaran siapa kita di dalam Kristus ini. Dan saya percaya akan lebih melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Dr. Saud MS tadi. Seperti itu. Baik, kita beri kesempatan dulu kepada Pastor Hari untuk menyampaikan, dan kita tetap menyimak untuk kita lebih memahami ya tentang tema ini. Silakan Pastor. Haleluya, puji Tuhan. Baik, melanjuti apa yang disampaikan Tuhan lewat saudara kita, hambanya Bapak Dr. Saud.
pentingkah meningkatkan kesadaran siapa kita di dalam Kristus? Ini kalimat tanya, kalimat tantangan untuk saudara dan saya. Pertanyaan ini bukan dari Tuhan, tapi dari kita manusia, orang percaya. Dari kita, orang percaya. Pentingkah? Tentu jawabannya harus menyenangkan Tuhan. Jawabannya sudah jelas, penting. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya tingkat kesadaran kita di dalam Kristus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Nah, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Itu ibarat pohon ya. Bertumbuh, berkembang, berbunga ya. Kalau berkembang itu berbunga, dan berbuah. Nah, bagaimana? Ini tidak lepas dari hukum kasih. Tidak lepas dari hukum kasih. Artinya hukum dasar bagi kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan telah pilih, bagi kita manusia yang Tuhan telah pilih menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi hambanya, menjadi imamat yang rajani, bahkan menjadi penjaga Israel. Nah, bagaimana tentu? Bagaimana harus kita sikapi untuk senantiasa kesadaran siapa kita di dalam Kristus tidak seperti sudah dijelaskan tadi, tidak lepas dari hukum kasih. Harus berorientasi pada hukum kasih atau kepada kristosentris, kepada pusat sumber kasih itu, yang mengerjakan kasih itu, yaitu Roh Kudus. Nah, kita tahu bersama hukum kasih adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Nah, hukum yang kedua, yang bersamaan dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, pernahkah kita merenungkan, bertanya-tanya kepada Tuhan, minta penjelasan dari Tuhan, apa yang Tuhan maksud dengan kasihilah Tuhan dengan segenap hati? Nah, ternyata hati kita dulu yang kita harus uji. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Seantero hati. Nah, jawabannya ada dalam kitab suci. Satu-satunya untuk kita dapat hal yang mendasar untuk kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu simpan janji-janji Tuhan di hati. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa. Atau bisa dijelaskan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan supaya aku punya tingkat kesadaran akan pengenalan terhadap Tuhan menjadi sempurna. Nah, hati, jaga hati. Jadi pertama-tama hati memang yang harus kita bagaimana supaya tingkat kesadaran. Simpan janji Tuhan di hati. Jangan simpan apa kata orang. Jangan simpan apa kata pendeta yang tidak alkitabiah lagi, yang tidak firman Tuhan, yang pasti akan mengecewakan kita. Yang pasti akan membuat tingkat kesadaran kita menurun. Karena kekecewaan. Karena sakit hati. Yang pokoknya yang berhubungan dengan hati akan meningkat ke bicara sakit hati, iri hati, apalagi patah hati, hancur hati. Itu akan membuat tingkat kesadaran kita akan pengenalan, akan status kita sebagai anak Tuhan
sebagai imamat yang rajani pasti menurun. Lalu mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, ini yang pernahkah kita sudah renungkan ini supaya tingkat kesadaran kita makin bertumbuh kembang dan berbuah. Tentu berbuah yang dimaksud ini yaitu buah roh. Karena Roh Kuduslah yang mengerjakan buah itu di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus yang kerjakan. Nah, jiwa, pikiran secara ilmu kejiwaan ya. Jiwa itu terdiri, kata para psikolog, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, tidak boleh tidak, pikiran kita senantiasa seperti apa yang tertulis dalam kitab Kolose, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Artinya apa? Yang kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan. Baik kita ada di tempat, di marketplace kita, di mana kita bekerja, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai pedagang, sebagai TNI, Polri, apalagi sebagai penegak hukum, sebagai profesi apa saja. Selalu menyesuaikan, memparalelkan, atau dengan kata lain, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 17 toh. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 23, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini akan membuat kita punya tingkat kesadaran sebagai imamat yang rajani makin bertumbuh. Kan ingat, imamat rajani di zaman dahulu sebelum Tuhan menjadi manusia ada diberikan kepada dua orang yang berbeda. Tapi setelah Tuhan menjadi manusia, datang mencari penyembah-penyembah yang benar dan memberikan teladan kepada manusia, bahkan dia boleh merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Imamat yang rajani menyatu dalam pribadi seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Imamat rajani. Tidak boleh terpisahkan lagi. Itulah yang dimaksud juga dengan penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengakui Tuhan dimanapun dia berada. Kadang-kadang anak-anak Tuhan, sorry ya, saya juga dulu seperti itu. Berpikir Tuhan hanya ada di tempat ibadah. Ini faktor kejiwaan kita itu. Tuhan hanya ada di tempat ibadah. Sehingga di pertemuan ibadah benar-benar orang-orang pada semuanya kelihatan saleh, suci, harmonis. Tapi keluar dari tempat ibadah menjadi salah semua. Nah, karena apa? Tingkat kesadarannya rendah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Tingkat kesadarannya rendah. Artinya, orang Jawa bilang, kita memiliki tingkat kesadaran 70% akan pengenalan akan Kristus. Pengakuan akan Tuhan. Tingkat kesadaran kita minimal 70%. Selagi kita berkemah dalam tubuh ini, pasti belum sempurna. Tapi cukuplah, berusahalah sampai 70%. Bagaimana? Tadi, satu, kasih Tuhan dengan segenap hati. Simpan manifestasinya, perwujudannya, simpan janji-janji Tuhan di hati. Dua, kasih Tuhan dengan segenap jiwa. Miliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus. Jadi, misalnya di dalam pekerjaan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, profesi kita, pekerjaan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Jangan berpikir sekuler. Itu ajaran-ajaran apa ya? Saya tidak mau ajaran yang sifatnya
dikotomi, ajaran-ajaran yang memilah-milah, sehingga cermin kemuliaan Tuhan tidak nampak pada kita di marketplace di mana kita bekerja. Ucapan-ucapan kita jadi sembrono. Kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kasih Tuhan dengan segenap akal budi. Wow, hebat ini tuh. Firman Tuhan luar biasa. Saya merenungkan firman Tuhan ini dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mengasihi Engkau dengan akal budi? Apa kata Tuhan? Anakku, lihat apa yang tertulis dalam kitab suci. Mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, jawaban kitab suci itu yang paling tepat. Saya mulai belajar mengabaikan pendapat pribadi. Saya mulai belajar diajarkan oleh Roh Kudus, abaikan pendapat pribadi, abaikan kepikiranmu. Tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Karena engkau sekarang sudah ada sebagai imamat yang rajani. Benar-benar kita menundukkan diri pada kebenaran firman Tuhan. Saya belajar hukum antar golongan ya. Ada berapa sarjana hukum di sini mungkin? Pasti di waktu kuliah ada bicara tentang hukum antar golongan. Nah, di hukum antar golongan intinya begini. Kalau kita masuk pada satu komunitas, kita tidak harus dengan rela hati tunduk pada aturan-aturan itu. Contoh misalnya kita masuk pada satu komunitas gereja. Kita harus tunduk pada komunitas organisasi gereja itu. Dogmanya kita harus tunduk. SOP-nya kita harus tunduk. Jadi tidak boleh sembarangan membaptis. Nah, itu kan di gereja. Hanya hamba-hamba Tuhan yang kategori pendeta yang bisa membaptis. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Sesuai dengan rencana Tuhan? Meningkatkan kesadaran kita? Tidak. Alkitab bilang, kamu adalah imamat yang rajani. Bangsa yang generasi yang terpilih. Sebenarnya lebih tepat kok generasi, bukan bangsa. Generasi yang terpilih. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang telah memanggil kamu dari dalam gelap datang kepada terangnya yang ajaib. Itu yang kita saksikan, ceritakan. Nah, itu tentu menggunakan apa? Hati, jiwa, akal budi. Harus dibarengi dengan akal budi bukan secara ilmu kejiwaan, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Menjauhi kejahatan itu akal budi. Jauhi kejahatan. Karena menjauhi kejahatan adalah salah satu kiat kita untuk oleh pertolongan Roh Kudus kita menjadi sempurna, tidak bercacat celah. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika 5. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat, sampai Tuhan datang. Perhatikan ayat di atasnya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Terus ayat sampai mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 21. Terus itu tingkatkan. Supaya kesadaran kita sebagai imamat yang rajani makin bertumbuh, makin bertumbuh. Setidak-tidaknya 70% kalau dipersentasi. Karena firman Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kalau begitu apakah kita bisa? Tidak bisa. Kecuali kita dipimpin, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menjadi jaminan bagi saya, bagi saudara-saudara, bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi sempurna. Karena peranan Roh Kudus yaitu mengajarkan kita apa yang Tuhan telah mengingatkan kita tentang segala ajaran yang Tuhan telah tulis dalam kitab suci untuk kita lakukan dan untuk kita tidak boleh lakukan yang dilarang oleh Tuhan. Lalu Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa. Kadang-kadang anak-anak Tuhan sudah berbuat dosa dia tidak tahu dan memang manusiawi.
Orang kalau berbuat dosa, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Makanya perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, perkataan yang pertama apa? Waktu dia sudah disalib, sedang tersalib. Bapa, ampunilah mereka, karena tiada diketahuinya apa yang dibuatnya. Wow, apakah orang Yahudi, orang Farisi, dan orang Saduki yang begitu ngotot tentang hukum Tuhan, tentang hukum kasih, benar-benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Secara dari perspektif Tuhan, dari pandangan Tuhan, mereka tidak tahu. Mengapa mereka tidak tahu? Karena mereka telah dipenuhi dengan iri hati, kebencian kepada kebenaran, yaitu kepada Yesus. Sehingga mereka berani menjual Yesus dan berani menggantikan Yesus dengan para penjahat yang terkenal dengan Barnabas. Siapakah yang kamu pilih? Kata Pilatus, toh, siapa yang kamu pilih? Barnabas atau Yesus? Barnabas, lepaskan dia. Yesus, salibkan dia. Walaupun memang ternyata sudah ternubuat dalam kitab suci bahwa firman yang menjadi manusia akan menderita karena dosa dan kesalahan kita untuk menebus kita dari kutuk, membebaskan kita dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu memang sama sekali secara logika kita tidak bisa pahami. Tetapi kalau kita mau akui Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci, Roh Kudus pasti pimpin kita. Dia akan menjadi jaminan bagi kita sehingga kita benar-benar sadar kita ini milik Kristus. Kita ini baitnya Roh Kudus. Kita ini penjaga Israel. Kita ini sedang dalam penghakiman menjelang kedatangan Tuhan. Dalam penghakiman ya, bukan menghakimi. Dalam penghakiman. Ya, karena yang akan menghakimi kita adalah firman. Firman yang ada di dalam kitab suci dan firman yang sudah ada di dalam batin kita. Hukum Tuhan. Firman itu adalah hukum Tuhan. Bukankah tertulis? Bukan aku yang menghakimi, tapi firmanlah yang menghakimi. Artinya hukum Tuhan. Hukum Tuhan sama dengan firman, firman sama dengan kebenaran, kebenaran adalah Yesus. Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, kesadaran kita akan siapa kita di dalam Kristus. Saya percaya akan progresifnya akan makin naik. Sehingga lama-kelamaan, tanpa kita sadari, dimanapun kita hadir, orang akan, kalau orang dunia bilang posisi. Artinya merasa begini, kok kenapa ya saya dekat dengan orang ini rasa tenang. Dengar bicaranya rasa enak. Menegur, dia tegur, rasa senang, walaupun tegurannya keras. Penyampaian firmannya keras. Tapi rasa enak. Pertama memang mendukakan, tapi akhirnya mendatangkan sukacita. Nah, inilah yang harus kita penuhi, yang harus kita raih dengan satu pemahaman bahwa jangan takut, walaupun kita masih berkemah dalam tubuh ini, kita punya Roh Kudus yang menjamin kita, yang meningkatkan tingkat kesadaran kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan secara pointers, satu persatu, inti-intinya, melengkapi apa yang Tuhan sampaikan lewat saudara kita, Bapak Dr. Saud. Puji Tuhan. Dari diskusinya nanti, kita sharing, saya ingatkan, alangkah baiknya dalam sharing ini kita abaikan keakuan kita. Kita abaikan kehebatan kita. Kita abaikan kelebihan kita.
kita tundukkan diri pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah berpindah dari golongan orang berdosa, datang kepada golongan orang yang dikuduskan. Amin. Makanya saya bilang, saya tadi singgung tentang hukum antar golongan. Dulu kita orang berdosa, yang dipanggil dari dalam gelap, sekarang pindah ke golongan terang yang ajaib. Nah, dalam kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Hari Sofian untuk apa yang sudah disampaikan, dan kita semua sudah bisa mengambil ya beberapa hal-hal penting yang disampaikan. Di antaranya adalah bagaimana kita mau menyadari bahwa pentingnya kita menyadari identitas kita ya. Saya simpulkan satu kata, identitas, atau siapa kita di dalam kesadaran kita, siapa kita di dalam Kristus. Jadi status kita ya, identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah mengalami Kristus, itu perlu ada di dalam diri kita. Nah, menurut Pastor Heri itu memang sangat penting. Dan bagaimana kita mendapatkannya, tentu saja kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Kristus, dan kita harus hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Kita harus hidup memahami hukum kasih itu berlaku bagi setiap kita untuk meningkatkan kesadaran diri atau identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang siapa kita di dalam Kristus itu. Ya, kita harus terus mengasihi Tuhan, harus terhubung dengan Tuhan, dan betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dari situlah kita akan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, dan kita juga harus punya kasih Tuhan untuk ditunjukkan atau dimanifestasikan kasih itu kepada sesama kita supaya tumbuh kesadaran itu terus menuntun kita. Dan yang terutama adalah bagaimana kita bisa menyadari identitas kita ini sudah bukan manusia lama, tetapi sudah menjadi orang ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, tentu saja kita harus percaya Yesus, terima Yesus, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saat itu kita menyadari bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita pada Kristus, pasti Roh Kudus akan menuntun kita, akan menolong kita, akan membimbing kita, akan membawa kita untuk setiap hari di dalam kebenaran, di dalam kasih Tuhan, dan akan membuat kita kuat, sadar penuh bahwa kita ini adalah milik Kristus, atau identitas kita sudah bukan orang dunia lagi, tetapi anak Allah atau orang percaya yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dipulihkan hidupnya, tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Begitu ya Pastor ya, yang saya tangkap nih. Yang utama adalah kita harus menyadari bahwa di dalam jiwa, pikiran, hati kita, dan kehendak kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tentu saja kita menyerahkan hidup kita setiap hari di dalam kasih Tuhan, dan percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Seperti yang saya tangkap, nanti kita akan lebih berkembang lagi. Apa yang kita mau lebih kita akan bisa memberikan pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ada yang kita Tuhan kasih pewahyuan ya ketika kita dengar itu. Dan kalau saya nangkap bahwa memang betul kualitas kita ditentukan bagaimana kita, kualitas iman kita itu, baik itu cara kita menunjukkan kasih Tuhan, kita bertahan dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam goncangan-goncangan yang sedang terjadi, ditentukan oleh bagaimana kita menyadari diri kita adalah, status kita ini, identitas kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, atau orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan pasti hidupnya akan berbeda, ketahanannya juga beda, cara pandang hidupnya juga beda, cara menyingkapi hal-hal yang terjadi itu pasti beda, karena di dalam kita ada satu keyakinan, ada satu kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah memperbarui hidup kita. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk di dalam perbincangan yang lebih jauh lagi. Karena ini adalah sifatnya bincang-bincang ya. Jadi kita bincang-bincang ya. Kita tidak sedang menunjukkan seperti Pastor Hari bilang ya. Kita tanggalkan apa yang menjadi kekuatan-kekuatan di luar dari firman Tuhan, tetapi kita menyatukan hati kita di dalam satu persepsi yang sama. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang punya kesadaran penuh bahwa status kita ini adalah
anak-anak Tuhan, orang percaya yang punya ketahanan karena kasih Kristus sudah menjadi bagian hidup kita dan Roh Kuduslah yang menjadi penasehat kita. Kalau saya sih pakai istilah penasehat sih pastor ya, yang memberikan kita arahan, tuntunan, menginsafkan kita dari dosa-dosa dan membawa Amin. kita semakin hari semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan karena kita mau melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Baik. Bapak Ibu silakan yang punya pertanyaan mungkin bisa raise hand atau bisa chatting atau bisa menunjukkan Boleh bisa saya duluan, Ibu Dede? Oh baik, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dede. Singkat, padat dan jelas dan langsung pada pertanyaan. Jadi tidak perlu Baik. memberi komentar yang lain selain pertanyaan atau tanggapan yang meneguhkan setiap tema yang sudah disampaikan supaya waktu kita efektif. Baik. Silakan Ibu Ria, Tuhan Shalom. berkati. Baik Bu Dede, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Halo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saud MS, Bapak Hari Rofian atas pemaparan yang disampaikan siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan. Mohon izin saya mau bertanya dan seringkali ini membingungkan bahwa ada pengajaran yang saya terima, kita tidak perlu berulang-ulang minta ampun dosa. Karena di Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pengajaran ini berdasarkan ayat ini, ketika kita berdoa, tidak perlu lagi berulang-ulang minta ampun dosa. Karena kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Tetapi saya mencoba ke diri saya, kadang memang hari itu pagi saya bangun, saya tidak ada niat untuk berbuat dosa. Tetapi di tengah perjalanan ada saja yang saya tidak niat, tetapi ada saja yang membuat saya jadi berdosa. Entah itu dimulai dari hati, atau keceplosan kata-kata. Nah itu bagaimana Bapak-Bapak, Pak Dr. Saud, Pak Hari Rofian, saya mau minta ampun, katanya korban apa lagi yang mau dipersembahkan? Kita sudah ditebus satu kali untuk selamanya. Tapi kalau saya nggak minta ampun, atau lebih halus nggak minta maaf sama Tuhan, hati saya gelisah. Tadi saya tahu itu salah, meleset. Bagaimana Pak? Ini bagaimana ya konsepnya ini ya? Saya bingung nih, hamba-hamba Tuhan ada pengajaran yang demikian, bahwa kita tidak perlu berulang-ulang minta ampun dosa. Tetapi saya sehari itu tidak niat, tapi bisa saja berbuat dosa. Lalu bagaimana sikap saya? Terima kasih, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, Ibu Ria mau dijawab siapa dulu, Pastor Saud atau Pastor Hari? Silakan Pak Dr. Saud. Langsung dijawab aja, kita tidak usah tunggu beberapa ya, langsung dijawab supaya. Terima kasih Ibu Ria. Perlukah kita meminta ampun dosa? Tidak perlu kalau memang tidak berbuat dosa. Itu prinsip dasarnya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau Ibrani 10 ayat 10 itu bahwa korban Yesus itu memang hanya satu kali. Kalau bentuk korban. Nah, kalau dikaitkan dengan korban dalam perjanjian lama, ya mereka kalau berdosa berikan korban, sehingga dikonekkan kita nggak perlu lagi datang ke bait suci untuk gitu ya memberikan korban penebus dosa. Itu kan konteks pola pikir perjanjian lama. Jadi jangan meminta pengampunan dosa jika saudara tidak berbuat dosa. Nah, ketika saudara berbuat dosa, minta ampun, tapi tidak perlu ada korban di situ, gitu ya. Minta ampun lalu bertobat. Karena pengampunan tanpa ada pertobatan Tuhan tidak suka, gitu ya. Jadi itu karena setiap kita berdosa itu selalu ada pengakuan, Tuhan ampuni saya karena saya sudah berdosa. Kalau dikaitkan dengan doa Bapa kami, bahkan kita juga, Tuhan saya mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saya, gitu ya. Tetapi tidak perlu lagi ada korban. Nah, setelah kita minta ampun, pada saat itu juga dalam bersamaan tidak bisa dipisahkan ada sikap pertobatan, gitu ya. Kita tidak mau mengulanginya lagi. Nah,
Bagaimana jika kenyataan kita mengulangi lagi? Makanya sesuai dengan tema ini, permasalahannya adalah tingkat kesadaran kita yang masih rendah. Nah, kalau kita tingkatkan tingkat kesadaran kita, maka kemungkinan untuk kita berbuat dosa lagi semakin tipis, gitu ya. Bahkan tidak mungkin lagi mengulangi karena sudah ada tingkat kesadaran. Misalnya apa tingkat kesadarannya? Ketika saya berbuat dosa, ini karena begini penyebabnya. Saya tidak mau lagi begitu. Kalau saya berbuat dosa, gitu ya, yang sama itu masih satu kasus. Ada Roh Kudus yang berduka. Saya tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus yang ada bersama dengan saya. Kalau saya berdosa, maka nanti doa saya bisa terhalang karena Tuhan bilang kalau ada masalah dengan dirimu, gitu ya, kamu harus bereskan lagi. Makanya, jadi kita kumpulkan sedemikian banyak, membuat tingkat kesadaran kita makin tinggi. Artinya apa? Saya tidak mau lagi mengulangi itu. Karena ada tujuan-tujuan yang penting yang perlu saya raih. Ya apa? Hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Saya tidak perlu lagi menyakiti orang dengan kata-kata saya, gitu ya. Dan saya ingin menjadi saksi Kristus. Nah, itu ringkasnya begitu. Kalau panjangnya, ya nanti bisa by phone. Nah, mungkin Pak Hari Rofian silahkan ditambahkan, Pak. Puji Tuhan, haleluya. Ibu apa maaf? Ibu siapa tadi? Ibu Ria, Pastor. Ibu Ria. Ibu Ria. Ya, Tuhan. Dari ya, segi Christina. dogma, teologi, itu adalah pengajaran predestinasi. Teologi ada predestinasi. Sekali selamat tetap selamat. Dosa tidak mempengaruhi keselamatan. Itu ajaran manusia. Bukan ajaran manusia, bukan ajaran kebenaran, bukan ajaran firman. Walaupun mereka mengutip itu dari kitab suci, mereka terjemahkan atau tafsirkan Ibrani berapa itu tadi? Ibrani 10 ayat 10. 10 ayat 10. Itu kebenarannya seperti yang Dr. Saud sudah jelaskan. Tetapi itu sifatnya kebenaran mutlak. Dosa tidak bisa menggagalkan kasih karunia. Dosa tidak dapat menggagalkan rancangan rencana Tuhan. Namun bagi kita yang sudah mendapatkan rancangan kasih karunia, harus menyadari ini ada kaitannya dengan kesadaran, tingkat kesadaran. Harus menyadari kita ini masih berkemah dalam tubuh jasmani, tubuh fana. Kata kesaksian Rasul Paulus, selagi aku berkemah dalam tubuh ini, aku tidak lepas dari dosa. Mungkin dosa pelanggaran terhadap hukum Tuhan, hukum moral, tidak lagi kita lakukan. Artinya hukum moral yang sifatnya eksplisit, yang kelihatan. Tapi ada hukum moral yang implisit, yang ada di dalam batin kita. Misalnya, Tuhan bilang, jangan memandang bulu. Barang siapa memandang bulu, memandang muka, memandang bulu berarti memandang seseorang, mengagumi seseorang, atau menghormati seseorang berdasarkan status. Status sosial, status pendidikan, status profesi. Itu dosa di mata Tuhan. Dan itu hanya dapat kita sadari, dapat kita mengerti, kalau tingkat kesadaran kita dalam Kristus minimal sudah 70%. Minimal, saya kasih presentasi. Jadi, mengaku dosa, itu penting bagi kita, anak-anak Tuhan yang masih berkemah dalam tubuh ini. Kecuali kalau kita sudah berpindah, sudah meninggal, sudah pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Tidak perlu ada pengampunan dosa lagi, karena dikala orang mati, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Makanya sebelum kita mati jasmani, kita harus matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Nah, dapatkah kita mematikan semuanya itu secara utuh 100%? Tidak. Karena kita masih berkemah dalam tubuh ini. Makanya penting sekali pengakuan dosa di saat Roh Kudus insafkan.
Karena yang menginsafkan kita akan dosa adalah Roh Kudus, bukan kita. Bahkan dikala kita mulai mandang bulu, kalau laki-laki, apabila engkau melihat seorang perempuan dan engkau ada tergerak hatimu simpati kepadanya, itu dosa. Bahkan ada firman Tuhan bilang begini, jika engkau tahu bagaimana berbuat baik, engkau tidak lakukan, itu dosa juga. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ajaran yang tadi itu pada hakikatnya ada kebenarannya. Penafsiran dari Ibrani 10 ayat 10 itu ada kebenarannya, tetapi sifatnya kontekstual. Artinya dikala kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tadi tebus oleh Tuhan dari dosa, jadi imamat yang rajani, pindah ke terangnya yang ajaib. Segala dosa kita telah disucikan oleh Tuhan. Tetapi karena kita berkemah dalam tubuh ini, masih ada dalam daging, seringkali kita berbuat dosa, kita tidak tahu. Roh Kudus insafkan. Kita wajib minta pengampunan. Karena dasar firman-Nya 1 Yohanes 2 ayat berapa ya? Ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikannya dari segala dosa. Dan sebagai manusia yang masih berkemah dalam tubuh ini, penting sekali meningkatkan kesadaran dengan baca Alkitab. Baca Alkitab, percaya apa yang tertulis dalam kitab suci, Roh Kudus pasti pimpin, Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Dan kita tidak akan sembarang menerima pengajaran. Itu pengajaran predestinasi memang kelihatannya alkitabiah, tapi kalau kita renungkan itu sudah ajaran manusia. Tafsirannya sudah bukan lagi alkitabiah. Sehingga itu membuktikan apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia akhir zaman terjadi. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, percaya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci, setiap hari kita diinsafkan akan dosa dan kesalahan kita. Atau dengan kata lain, kita ada dalam penghakiman oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab ada tertulis, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tujuan penghakiman Tuhan adalah supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Kalau toh berbuat dosa, Roh Kudus akan insafkan, cepat minta ampun. Misalnya, adalah ini jangan marah terhadap orang yang berbuat dosa. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti Yunus, sifatnya seperti Yunus. Orang bertobat dia justru marah, menyesal. Siapa kita? Ini banyak hamba-hamba Tuhan seperti Yunus sifatnya. Bahkan ada seperti seperti Saul, seperti Imam Eli. Sekarang kita harus jadi seperti Kristus. Imamat yang rajani. Jadi Ibu sebaiknya pengajaran itu Kristina. Sebaiknya pengajaran itu ayatnya saja yang kita imani, kita akui. Tapi penjelasannya itu sudah tidak alkitabiah, karena sudah menyimpang dari kebenaran. Kita masih berkemah dalam tubuh. Salah bicara saja. Kalau kita tidak bergaul dengan Roh Kudus, kita tidak tahu itu berdosa, berbuat salah. Karena ada tertulis, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataanmu engkau dihukum. Makanya kita anak-anak Tuhan, supaya dalam hal berkata-kata, di kitab Amsal dibilang, dalam banyak perkataan terdapat banyak kesalahan. Akan timbul kesalahan. Dosa perkataan itu, berat sekali saudaraku. Berat sekali. Sehingga kita anak-anak Tuhan semestinya harus minta juga, awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Apalagi yang orang dipakai Tuhan untuk mengajar. Hati-hati dengan pengajaran.
Hati-hati dengan perkataan. Sehingga tidak heran Rasul Paulus bilang sama Timotius, awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Supaya jangan menyimpang dari kitab suci. Saya pikir itu jadi firman-Nya harus kita terima, tafsirannya atau alegorisnya atau interpretasinya untuk tidak minta ampun itu tidak alkitabiah. Oke, saya pikir itu. Puji Baik. Tuhan. Terima kasih Pastor Saud sama Pastor Harry Rofian. Gimana Ibu Krisnaria? Sudah menemukan jawabannya? Sudah tepat, sudah puas, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu Dede, terima kasih Bu Dede, makasih Pak Baik. Paud, makasih Pak Terima Hari. kasih Bu Ria.